Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, perkenalkan, nama saya Reno Hardiansa M dengan NIM E1A1240022. Oke, pertama-tama mungkin marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberikan sehat walafiat seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam dan manisnya iman. Oke, baik. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang sistem transportasi laut. Di dalam perlu kita ketahui bahwa sistem transportasi itu adalah sebuah alat atau bahan untuk kita berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Transportasi juga terbagi dari beberapa macam, seperti transportasi di laut, seperti kapal-kapal, terus ada juga di darat, seperti mobil, motor, dan sebagainya. Di darat juga seperti pesawat dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transportasi laut. Oke, baik. Perkembangan kapal tradisional. Kapal dari dulu sampai sekarang itu berbeda. Pertama, dari zaman purba kemarin, dari zaman purba dulu itu menggunakan rakitan mungkin dari bambu atau dari rakitan yang lain. Sejarah kapal di Indonesia, terus kapal juga masuk kapal berkembang dari rakitan, habis itu dibuat dengan mesin uap, maupun sekarang dengan mesin BBM, bahan bakar minyak. Di Indonesia sendiri, kapal itu digunakan sebagai alat untuk berdagang. Alat seperti yang terpapar di PPT ini, sejarah kapal tradisional Indonesia. Kapal tradisional Indonesia memiliki sejarah panjang. Sejak zaman Kerajaan Maritim Nusantara digunakan untuk perdagangan dan eksplorasi wilayah kepulauan. Tujuannya kapal untuk berpindah dari suatu pulau ke pulau lain, begitu. Jadi kapal di Indonesia itu digunakan untuk berdagang biasanya. Berdagang di pulau-pulau yang lain, seperti di Jawa, di Sumatera sana. Jenis kapal tradisional di Indonesia itu beragam. Dari kapal tradisional seperti pinisi, lancang, jakung, dan borobudur yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat pesisir. Teknologi pembuatan kapal. Teknik pembuatan kapal tradisional menggunakan metode pesak kayu tanpa paku, mengandalkan keahlian turun-temurun dan pengetahuan lokal. Biasanya itu dipahat, terus disambungkan supaya lebih kokoh. Misalnya begitu. Adaptasi keempat adalah adaptasi modern. Kapal tradisional mengalami modernisasi dengan
penambahan mesin, material tanah tahan lama, dan teknologi navigasi sambil mempertahankan desain asli. Adaptasi modern seperti kapal yang dulu memang yang dulu kayak tanpa cuma didayung, toh cuma pakai bambu untuk kita bisa mendorong untuk kapal. Sekarang kan sudah menjadi mesin. Itulah perkembangan kapal tradisional. Dalam pembahasan ini ada beberapa, yaitu sejarah sistem transportasi Indonesia, terus jenis kapal transportasi laut, infrastruktur pelabuhan, regulasi dan keselamatan, dampak ekonomi transportasi laut, dan tantangan dan masa depan. Oke, kita masuk di sejarah transportasi laut Indonesia. Sejarah transportasi laut Indonesia seperti pelabuhan tradisional. Pelabuhan awal berfungsi sebagai tempat bersandar kapal sederhana dengan fasilitas minimal, didominasi oleh perdagangan lokal dan regional. Jadi pelabuhan tradisional itu pelabuhan yang biasanya digunakan untuk kayak kita di Indonesia ini, yang dulu zaman dulu itu digunakan sebagai sarana untuk berdagang rempah-rempah, mungkin dari Ambon ke Sulawesi ke Jawa, Papua, mungkin begitu. Terus pelabuhan modern. Pelabuhan utama bertransportasi dengan teknologi canggih, sistem kontainer dan otonomis untuk efisien penanganan kargo dan kapal besar. Sekarang di Indonesia ini kapal digunakan sebagai tempat untuk kita merantau, misalnya yang mau merantau menggunakan kapal. Sekarang juga ada kapal yang memuat kontainer. Jadi semakin berkembangnya zaman, fungsi kapal itu juga berbeda. Dari kita dulu itu untuk berdagang, untuk rempah-rempah, sekarang untuk berpindah. Yang dulu juga untuk menyeberangi cuma sungai atau kali, sekarang kan sudah lebih canggih juga, bisa menempuh waktu yang lebih cepat. Era kolonial. Pelabuhan berkembang saat masa kolonial dengan infrastruktur lebih baik, mendukung perdagangan internasional dan ekspor sumber daya alam. Jadi ini perkembangan dari pelabuhan tradisional ke pelabuhan modern. Itu perkembangannya jauh lebih efisien. Yang dulu hanya menggunakan alat seadanya, sekarang sudah didesain dengan infrastruktur yang lebih baik, sehingga dapat mengekspor sumber daya alam dari satu tempat ke tempat lain. Hub internasional. Pelabuhan utama berkembang menjadi pusat logistik global dengan konektivitas internasional, mendukung rantai pesak dan perdagangan dunia. Jadi ada beberapa macam bentuk itu fungsi dari kapal sendiri. Ada yang kapal cuman hanya di wilayah Indonesia, ada juga yang ekspor ke luar negeri, begitu, ekspor ke di Cina, mungkin di mana. Jadi
kapal yang ekspor di sana adalah kapal internasional, kapal yang mendukung kapal yang membawa perdagangan di internasional di dunia. Gitu. Oke, lanjut. Peran VOC, monopoli perdagangan maritim. Jadi VOC menguasai jalur perdagangan laut di Nusantara, menciptakan sistem monopoli yang mengontrol distribusi rempah-rempah dan komoditas berharga lainnya. VOC, seperti kita tahu bahwa sejarah bahwa VOC itu adalah organisasi yang ada di Belanda, dan tujuan mereka ada di Indonesia ini hanya untuk mencari rempah-rempah, untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia untuk mereka ekspor di negeri-negeri lain. Pengembangan pelabuhan strategis. VOC membangun dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Batavia, Ambon, dan Makassar sebagai pusat perdagangan dan basis operasi maritim. Seperti kita ketahui, bagian timur, khususnya di Ambon sana, itu banyak rempah-rempah, banyak sekali sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga VOC datang ke sana untuk mengambil banyak rempah-rempah di sana, sehingga kan kita seperti kita bisa tahu bahwa di Ambon sana banyak keturunan Belanda karena VOC dulu itu sering di sana. Maksudnya mereka ambil rempah-rempah di sana untuk dijual di pasar internasional. Armada kapal 3, armada kapal dagang. VOC mengoperasikan armada kapal dagang besar yang menghubungkan Nusantara dengan Eropa, menciptakan jaringan transportasi laut global pertama di kawasan. Seperti yang saya jelaskan tadi, VOC mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia ini, rempah-rempah yang ada di seperti tadi yang saya sebutkan di Batavia, Ambon, Makassar, dan sebagainya, termasuk kita di Sulawesi ini juga terdapat rempah-rempah, mungkin tidak sebanyak di Ambon, tapi kan ada juga rempah-rempah di Indonesia, di Sulawesi ini. Jadi diekspor di luar negeri. Oke, lanjut mungkin. Jenis kapal transportasi laut. Kita masuk di jenis-jenis kapal ya. Pertama, jenis kapal penumpang. Kapal penumpang terbagi menjadi beberapa jenis, seperti kapal feri, kapal pesiar, dan kapal cepat yang melayani berbagai kebutuhan transportasi laut. Saya kan orang Buton. Biasanya kalau saya pergi di Kendari itu, saya biasanya gunakan kapal cepat. Biasanya itu menempuh jarak sekitar 6-7 jaman untuk kapal cepat. Biasanya kita jalan tuh dari jam 8, biasanya sampai di Kendari ini jam 1, jam 2. Kapal cepat ini jenis dari kapal penumpang. Banyak juga kapal penumpang yang lebih besar seperti feri, kapal pesiar. Kapal pesiar ini biasanya digunakan untuk wisata di luar negeri, wisata yang cukup lama lah, kayak jalan-jalan bisa dibilang. Oke, kedua, kapal fasilitas umum. Kapal penumpang modern dilengkapi dengan fasilitas
akomodasi, restoran, area hiburan, dan sistem keselamatan untuk kenyamanan dan keamanan penumpang. Seperti sekarang ini, kapal-kapal feri, kapal-kapal pelni yang sekarang sangat terjamin lah, bisa ada yang bisa kita makan di sana, ada yang jual di sana, ada restorannya. Ini juga seperti tadi yang saya jelaskan, kapal pesiar tuh. Kapal pesiar itu kan untuk jalan-jalan ya, untuk hiburan, refreshing. Ini bisa dimasuki fasilitas umum. Oke, yang ketiga, regulasi keselamatan. Standar keselamatan internasional SOLAS mengatur aspek konstruksi, peralatan, keselamatan, dan prosedur darurat pada kapal penumpang untuk mencegah kecelakaan laut. Regulasi keselamatan. Oke, mungkin lanjut. Kapal kargo. Oke, yang pertama jenis-jenis kapal kargo. Kapal kargo terbagi menjadi beberapa jenis seperti kontainer, curah, tanker, dan ro-ro. Masing-masing dirancang untuk mengangkut muatan spesifik. Seperti kita lihat di sini di daerah Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara yang terlalu banyak tambang, sehingga tambang tersebut diekspor menggunakan kapal. Itu kapal, termasuk kapal kargo. Seperti mereka muat kontainer, muat hasil tambang, batu bara. Seperti itu. Teknologi modern kapal kargo. 2. Inovasi teknologi pada kapal kargo meliputi sistem navigasi otomatis, propulsi, hemat energi, dan digitalisasi manajemen muatan untuk efisiensi operasi. 3. Peran ekonomi kapal kargo. Kapal kargo menjadi tulang punggung perdagangan global, memfasilitasi 90% transportasi barang internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Kapal tanker. Jenis-jenis kapal tanker. Kapal tanker terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan muatan seperti minyak mentah, gas alam cair, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Jadi kapal tanker ini seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya jelaskan, bahwasanya setiap kapal itu memiliki fungsi yang berbeda. Kapal tanker ini biasanya dia membawa bahan bakar seperti minyak mentah, gas alam cair, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Jadi dia membawa apalagi namanya, bahan bakar minyak, struktur dan desain. 2. Kapal tanker memiliki tangki penyimpanan khusus, sistem pompa canggih, dan desain lambung ganda untuk keamanan transportasi muatan cair. Seperti yang saya jelaskan tadi, kapal tanker ini memuat bahan-bahan yang bersifat cair. Regulasi keselamatan. Standar internasional MARPOL dan SOLAS mengatur operasional kapal tanker untuk mencegah tumpahnya dan meminimalkan dampak lingkungan. Oke, lanjut. Infrastruktur pelabuhan. Jadi
Kalau ada kapal pasti ada pelabuhan. Toh, nah, kita masuk di infrastruktur pelabuhan. Terminal penumpang. Fungsi dan tujuan terminal. Terminal penumpang berfungsi sebagai titik berpindahnya penumpang dari darat ke laut, menyediakan fasilitas keberangkatan dan kedatangan yang efisien. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi tuh, kayak kita mau pergi di Kendari, jadi fungsi dari tujuan terminal itu terminal penumpang kayak tempat kita untuk berpindah, tempatnya kita untuk naik kapal, kayak tempatnya kita, wadahnya kita untuk berpindah dari satu tempat, dari darat ke pulau, dari darat ke air. Oke, fasilitas utama terminal penumpang dilengkapi ruang tunggu, loket tiket, area pemeriksaan toilet, dan fasilitas pendukung untuk kenyamanan penumpang selama transit. Oke. Jadi di terminal itu biasanya ada beberapa syarat untuk kita masuk di dalam kapal. Seperti salah satunya seperti harus beli tiket dulu sebelum kita masuk kapal, dan fasilitas umum yang lainnya seperti tempat duduk untuk orang menunggu atau menunggu kapal, atau orang yang menunggu kedatangan kita. Terus ada juga toilet pastilah. Oke, langsung di 3 sistem keamanan terminal. Implementasi sistem keamanan meliputi pemeriksaan bagasi, pengawasan CCTV, dan petugas keamanan untuk menjamin keselamatan penumpang di terminal laut. Bukan hanya di terminal laut, di semua terminal itu harus dilengkapi dengan CCTV dan penjagaan satpam, karena posisinya nanti orang ada, karena rame di kawasan rame itu rawan pencurian, jadi harus ada penjagaan yang lebih aman lah. Terus pemeriksaan bagasi tadi. Pemeriksaan bagasi itu penting sekali karena posisinya jangan sampai ada yang menyelundupkan sesuatu seperti narkoba, senjata api, senjata tajam mungkin, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Fasilitas bongkar muat. 1. Dermaga dan terminal khusus. Infrastruktur utama untuk kapal bersandar dan melakukan aktivitas bongkar muat barang dengan dilengkapi peralatan penunjang sesuai jenis kargo. 2. Alat bongkar muat. Peralatan seperti kren, forklift, dan conveyor belt yang digunakan untuk memindahkan barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya. Ini penjelasan ini seperti apabila ada kapal yang masuk, biasanya kapal-kapal yang mengangkut kontainer biasanya harus menggunakan alat ini karena posisinya tidak mungkin juga diangkat oleh manusia karena barangnya lebih berat lah, lebih besar daripada manusia, jauh lebih besar. Oke, gudang penyimpanan. 3. Gudang penyimpanan. Fasilitas untuk menyimpan barang sebelum distribusikan, lengkapi sistem keamanan dan pengelolaan investasi yang efisien. Jadi semua barang yang dikumpulkan di situ, barang yang didatangkan dari pulau-pulau lain atau dari tempat-tempat lain akan disimpan di gudang penyimpanan supaya barang tersebut tidak tercecer, tidak rusak, dan terjaga dengan lebih baik.
Sistem navigasi. Oke, 1. Sistem GPS maritim. Teknologi GPS khusus untuk kapal laut yang membantu menentukan posisi, kecepatan, dan arah dengan akurat di perairan global. Jadi, sistem GPS maritim ini sangat penting bagi kru kapal, terutama kapten yang mengendalikan kapal, karena di GPS itu kita bisa mengetahui arah mana kita mau tuju, apakah di depan itu ada hambatan atau tidak. Itu sangat penting karena supaya kita tidak mengalami kecelakaan kapal, karena biasanya kan yang sampai ada gunung di depan, ada kapal kecil mungkin. Jadi kita harus hindari itu dengan sistem GPS maritim. 2. Radar dan sonar. Perangkat deteksi yang menggunakan gelombang radio dan suara untuk mengidentifikasi objek kedalaman dan hambatan di sekitar kapal. Nah, ini saling berkaitan. Di radar dan sonar ini kita bisa mengetahui kedalaman laut supaya jangan sampai kita melewati tempat yang lebih dangkal, karena bisa merusak bawahan kapal. Oke. 3. Peta elektronik. Sistem navigasi digital yang menampilkan informasi geografis, jalur pelayanan, dan bahaya navigasi secara real time untuk keselamatan pelayanan. 4. Kompas dan giroskop. Instrumen navigasi tradisional dan modern yang membantu penentuan arah dan stabilitas kapal dalam berbagai kondisi cuaca. Oke, supaya kita mengetahui cuaca sekarang bagaimana, apakah berbahaya kita untuk melakukan perjalanan atau tidak. Itu sangat penting. Next, regulasi dan keselamatan. Peraturan Pelayanan Nasional, peran Sabbandar. Sabbandar memiliki wewenang tertinggi dalam pengawasan keselamatan pelayanan di pelabuhan, termasuk pemeriksaan kelautan kapal dan dokumen pelayanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menjadi landasan hukum utama yang mengatur kegiatan pelayanan nasional, termasuk keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. 3. Standar keselamatan pelayanan. Peraturan penerapan standar ketat untuk peralatan keselamatan, prosedur darurat, dan pelatihan awak kapal untuk mencegah kecelakaan di laut. Sertifikasi kapal. Regulasi mewajibkan semua kapal memiliki sertifikasi kelayakan dikeluarkan setelah pemeriksaan teknis, struktur, dan peralatan keselamatan sesuai standar nasional. Jadi peraturan pelayanan ini supaya seperti baik dari manusianya maupun dari kapalnya, manusianya juga harus terlatih, harus tahu bagaimana cara menjalankan kapal. Tidak mungkin juga kita menjalankan kapal bahwa kita seperti kita orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang kapal, bagaimana itu kapal berjalan, bagaimana cara menjalankannya. Kita tidak bisa masuk di kru kapal. Nah, itu tadi kita harus punya sertifikat tersendiri bahwa dia itu tahu. Itu juga kapalnya, jangan sampai kapal yang kita gunakan
itu mengalami kerusakan atau tidak stabil, tidak perfect, tidak konsisten. Jadi begitu, jangan sampai mengalami kecelakaan, bukan mengalami kecelakaan, tapi jangan sampai membahayakan penumpang. Baik itu penumpang memuat manusia maupun bahan bakar, karena akan merugikan sekali. Oke, next, standar keselamatan internasional, konvensi solar. Konvensi keselamatan jiwa di laut menetapkan standar minimum untuk konstruksi, peralatan, dan operasi kapal untuk menjamin keselamatan pelayanan internasional. 2. Kode ISPS, International Ship and Post Facilities Security Code, mengatur keamanan kapal dan pelabuhan terhadap ancaman terorisme dan tindakan ilegal lainnya. Jadi kode ISPS ini mengatur keamanan kapal dari teroris. Seperti kita mengetahui bahwa ada teroris di sini akan mencelakakan ini. Konvensi MARPOL mengatur pencegahan lingkungan laut dari kapal, mencakup tumpahan minyak, bahan kimia, dan limbah berbahaya lainnya. Jadi konvensi MARPOL ini mengatur tertumpahnya minyak, baik itu tertumpah di darat maupun di laut, karena akan mencemarkan sekali, akan merusak sekali. Begitu. Itu harus dicegah, karena akan selain merugikan, dia akan juga mencemarkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Pencegahan kecelakaan laut. Oke, ini tadi pelatihan keselamatan pelayanan. Pelatihan rutin bagi awak kapal tentang prosedur keselamatan, penggunaan alat keselamatan, dan penanganan situasi darurat di laut. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, kru kapal itu harus punya sertifikat tersendiri bahwa dia itu sudah kuasai tentang pelayanan keselamatan yang ada di kapal, karena apabila dia tidak tahu, dia juga akan susah apabila terjadi kecelakaan di kapal. Mungkin takutnya begitu tuh. Pemeriksaan kapal berkala, inspeksi rutin terhadap kondisi kapal, mesin, peralatan navigasi, dan sistem keselamatan untuk memastikan kelayakan operasional. 3. Sistem navigasi modern, penggunaan teknologi navigasi terkini seperti GPS, radar, dan sistem pemantauan cuaca untuk menghindari tabrakan dan bahaya pelayanan, seperti yang saya jelaskan tadi. Next saja. Komunikasi efektif, memastikan sistem komunikasi berfungsi optimis antara kapal dengan pelabuhan dan kapal lain untuk koordinasi penggerakan dan peringatan bahaya. Saja. Dampak ekonomi transportasi laut. Oke, sebelum kita masuk, saya jelaskan sedikit tentang transportasi laut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa transportasi laut itu perpindahan kita dari satu pulau ke pulau lain. Jadi dampak ekonominya itu sangat berpengaruh sekali, karena jalur laut itu bisa dibilang kayak perpindahan dari suatu tempat itu
sangat berdampak. Jadi ekonomi mungkin kayak saya rasa kalau saya belum aja, tapi saya rasa ekonomi kalau sudah berbicara tentang transport laut termasuk tinggi lah. Oke, perdagangan antar pulau. Oke, kembali lagi ke penjelasan sebelumnya. Peran pelabuhan strategis. Pelabuhan berperan sebagai simpul perdagangan antar pulau Indonesia, menghubungkan produsen lain dan konsumen dan berbagai wilayah kepulauan. Seperti yang saya jelaskan awal, seperti apa yang dilakukan manusia zaman dulu, kayak bukan manusia zaman dulu, orang-orang tua dulu tuh menggunakan kapal untuk berdagang dari satu pulau ke pulau lain. Kan saya tinggal di Bau-Bau. Bau-Bau itu sangat sangat banyak sekali kapal yang masuk biasanya. Dari kontainer mungkin, dari pokoknya perpindahan suatu tempat ke suatu barang maupun manusia ke tempat dan di bawah itu kan biasanya pelabuhan kayak ada pelabuhan tersendiri, beda deh Kenari ini jarang sekali kapal yang masuk, kapal besar di bawah sana tempat singgah-singgahnya kapal tuh. Komoditas unggulan perdagangan 2. Berbagai komoditas seperti hasil pertanian, perikanan, dan industri diperdagangkan antar pulau melalui jalur transportasi laut Indonesia. Jadi mungkin kita mendapatkan banyak limpahan bahan sumber daya maupun dari laut, dari maritim, dari darat mungkin, seperti pertanian, peternakan maupun hasil dari laut. Itu biasanya kalau orang-orang yang bijak, orang-orang yang bisa memanfaatkan itu, mereka ekspor ke luar negeri, ekspor ke pulau-pulau lain, bahkan bisa tembus ke luar negeri. Tantangan logistik maritim. 3. Tantangan logistik maritim. Disparitas infrastruktur, cuaca ekstrim, dan biaya tinggi menjadi kendala utama dalam sistem perdagangan antar pulau Indonesia. Itu tadi juga kayak setiap usaha, setiap segala macam harus butuh pengorbanan. Setiap usaha itu harus butuh pengorbanan. Kita mau berpindah suatu tempat lain itu harus punya uang karena itu tadi biaya yang dikeluarkan juga mahal pastinya. Ekspor impor. Definisi ekspor impor. Ekspor adalah perdagangan internasional melalui sistem transportasi laut untuk memindahkan barang antar negara dengan kapal sebagai mode utamanya. Ekspor, kita itu mengekspor suatu barang dari dalam suatu wilayah seperti kita di Indonesia ini mengekspor ke luar negeri. 2. Peran pelabuhan. Pelabuhan berfungsi sebagai gerbang ekspor impor yang menghubungkan transportasi darat dan laut, dilengkapi fasilitas bongkar muat dan penyimpanan, dokumentasi pengiriman laut, bill of lading, packing list, dan dokumentasi kepabeanan merupakan persyaratan penting dalam proses ekspor impor melalui jalur transportasi laut, kontainer, dan pengepakan. Sistem kontainer standar memudahkan pengirim barang ekspor impor dengan
efisien tinggi, dan pelindung optimal selama perjalanan laut. Lapangan kerja maritim, peluang karir maritim. Sektor maritim menawarkan berbagai karir mulai dari pelayanan pelabuhan hingga logistik laut dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Kemarin yang dijelaskan, ada dosen yang menjelaskan kita bahwasanya maritim itu kita Indonesia bisa menjadi pusat maritim karena sumber daya laut yang sangat melimpah. Ikan-ikan yang ada di Indonesia itu lebih beragam, lebih bisa lah kalau di Sulawesi Tenggara ini harus ada lapangan kerja di maritim karena sangat bermanfaat, sangat berguna demi kestabilan ekosistem laut. Tapi di sisi lain juga kita tidak bisa memaksakan itu. Kualitas tenaga kerja. Industri transportasi laut membutuhkan tenaga profesional dengan sertifikasi khusus dan keterampilan teknis sesuai standar internasional. Tantangan tenaga kerjaan, persaingan global, otomatisasi dan regulasi ketat menjadi tantangan utama bagi pekerjaan di sektor transportasi laut Indonesia. Jadi lapangan pekerjaan itu sekarang sangat susah, sangat banyak tantangan dalam ketenaga kerjaan, banyak sekali pesaing, banyak seadanya, tapi sekarang ini terlalu banyak pengangguran. Tantangan dan masa depan. Modernisasi armada. Kapal berteknologi tinggi mengembangkan kapal dengan teknologi canggih termasuk sistem navigasi otomatis, efisien bahan bakar, dan keamanan terpadu untuk meningkatkan kinerja transportasi laut. Semakin tinggi kapalnya, semakin tinggi biaya di kapalnya itu, kita akan merasakan sensasi yang lebih nyaman karena semakin bertambahnya teknologi sekarang ini, kita bisa menikmati, tapi harus ada bayaran yang lebih tinggi. Sebenarnya di zaman teknologi sekarang lebih mudah. Apa yang kita membutuhkan itu ada semua. Kita mau cari ini, mau cari itu, ada semua. Jadi bukan hanya di teknologi seperti HP, komputer, bukan hanya itu. Seperti kapal, seperti mobil, seperti pesawat, semua punya modifikasi masing-masing. Semua itu semua mendapatkan porsinya masing-masing mengikuti perkembangan zaman sekarang. Penggunaan energi terbarukan, implementasi sistem propulsi berbasis energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidrogen untuk mengurangi emisi karbon pada armada laut. 3. Digitalisasi sistem operasional, penerapan teknologi digital untuk memantau jarak jauh, pemeliharaan prediktif
dan otomatisasi proses operasional kapal demi efisien dan keselamatan. Oke, next saja. Isu lingkungan, polusi laut dari kapal. Pencemaran minyak, limbah kimia, dan sampah dari kapal menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan mengancam keanekaragaman hayati perairan. Jadi, seperti yang penjelasan yang tadi butuh pelayanan keselamatan, butuh pencegahan, butuh sesuatu yang dapat mencegah terjadinya itu tadi, ketumpahan minyak bumi seperti gas minyak, seperti minyak tanah, apa segala macam yang tertumpah di laut itu akan merusak ekosistem laut karena air yang terjadi di situ akan tercemar dan membuat ikan-ikan mungkin bisa saja mati. 2. Emisi gas rumah kaca. Kapal laut menghasilkan emisi karbon tinggi dari pembakaran bahan bakar fosil, berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global. Oke. Seperti yang kita rasakan sekarang ya, kayak lapisan ozon yang semakin menipis ini karena emisi gas rumah kaca itu bisa mempengaruhi emisi karbon yang lebih tinggi, akan membuat perubahan iklim global sehingga ikan-ikan ekosistem yang ada di laut yang tidak dengan laut, kayak tidak intinya kapal, apabila kita tidak dengan perkembangan zaman sekarang, kayak tidak lanjut. 3. Dampak pada ekosistem pesisir. Aktivitas pelabuhan dan jalur perairan merusak habitat pesisir, terutama terumbu karang, dan mengganggu migrasi spesies laut. Kita juga merasa adanya dampak positif, pasti juga berdampak negatif, seperti apa yang saya baca tadi. Saya kan penjelasannya begini, kalau kita membuat sebuah pelabuhan untuk berlabuhnya kapal, secara otomatis kita akan merusak terumbu karang yang ditempati oleh makhluk hidup yang ada di laut, seperti ikan-ikan yang ada di situ pasti akan kehilangan rumahnya, mereka akan punah dengan tidak adanya terumbu karang. Jadi setiap dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Kita rasakan dampak positifnya, kita bisa berpindah dari pulau satu ke pulau lain, walaupun ada pesawat, tapi kan setidaknya kalau di kapal ini kita bisa terjangkau, ekonominya bisa terjangkau, masih bisa dijangkau. Kalau sekedar kayak kita yang masih ekonomi yang rendah,
kita masih jangkau itu, tapi di sisi itu juga bisa merusak terumbu karang yang ada di laut. Setiap ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Oke, lanjut. Integrasi teknologi digital, sistem manajemen pelabuhan digital. Implementasi sistem manajemen pelabuhan terintegrasi yang mengoptimalkan proses bongkar muat, administrasi, dan logistik menggunakan teknologi digital terkini. Oke, semakin berkembangnya digital, kita bisa IoT untuk pemantauan kapal. Pemanfaatan sensor IoT pada kapal untuk memantau kondisi mesin, konsumsi bahan bakar, dan performa secara real time melalui jaringan terhubung. Jadi kita berlayar kemana, ke sini ke situ, itu harus dicek memang mesinnya, jangan sampai mesinnya tiba-tiba mati di tengah jalan atau bahan bakarnya habis. Harus dicek memang sebelum kita berlayar. Penerapan teknologi blockchain untuk menjamin transparansi, keamanan, dan efisien dalam dokumentasi pengiriman dan rantai pesan maritim. Oke, selesai. Terima kasih. Jadi dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi, penjelasan saya sampaikan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya semakin berkembangnya zaman, semakin update-nya dunia ini, tetap tujuan utama dari pelabuhan itu kan transportasi. Tetap tujuan utama transportasi itu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuan utama dari sejarah-sejarah yang kita bahas tadi, sejarahnya mungkin sejarah yang ada pada ekosistem laut, transportasi laut di Indonesia ini, tujuannya satu, untuk berdagang, untuk mencari ekonomi. Semua, dan kita bisa dapat menarik kesimpulan tadi, semakin canggih, semakin canggihnya teknologi sekarang, semakin canggihnya alat transportasi maupun laut, darat, dan lain sebagainya, itu punya dampak positif dan negatifnya masing-masing. Pasti punya dampak itu. Kesimpulannya begitu, kayak yang intinya begini, sekarang kita dapat bersyukur karena adanya teknologi yang lebih canggih lagi, alat transportasi yang lebih canggih. Menurut saya itu bukan itu adalah teknologi HP, seperti HP misalnya, karena kita dapat melihat sesuatu hal tanpa kita berada di situ. Itu lebih cepat menurut saya. Itu mungkin dari saya, sedikit dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.